Podcast, menjadi teman cerita untuk berbagi kebaikan dan kebahagiaan. Untuk podcast kali ini, kita akan mengangkat topik mengenai FOMO, Fear of Missing Out. Nah, dari hasil podcast pertama kemarin, banyak sekali masukan-masukan ataupun saran nih dari teman-teman edukans di rumah terkait topik ini. Mereka tertarik untuk mengusulkan topik ini untuk dibahas. Nah, untuk kali ini, kita akan membahas topik ini dan mengundang dua narasumber yang berpengalaman nih untuk bisa berbagi cerita mengenai FOMO ini. Izinkan saya untuk berbagi ataupun memperkenalkan narasumber kita. Narasumber pertama dari mahasiswa atau yang bisa disebut orang yang berpotensi atau cenderung termasuk FOMO nih. Ini kata teman-temannya. Karena untuk menghadirkan narasumber ini kita mini survei dulu ke mahasiswa. Siapa sih mahasiswa yang paling sering menggunakan media sosial? Untuk narasumber kita ada Kak Hajar. Halo Kak Hajar. Halo. Bisa disapa dulu nih Kak, teman-teman edukans kita. Halo semuanya. Nah, Kak Hajar ini adalah mahasiswa jurusan biologi Universitas Negeri Makassar. Betul ya Kak Hajar? Oke. Narasumber kedua, yakni tentunya orang yang pakar dalam digital literasi ataupun terkait FOMO ini. Kalau kita berbicara mengenai narasumber ini tuh kayak minum obat. Jadi kalau terkait digital literasi, dia kayak 3 kali seminggu jadi narasumber. Kalau kita ketik digital literasi di Google itu fotonya muncul terus. Nah, selamat datang Bu Citra. Terima kasih telah bergabung. Terima kasih sudah diundang. Sebenarnya bukan minum obat, Apa? parfum. Jadi jadwalnya lebih banyak disemprot-semprot. Oh, oke, baru. Saya kira minum obat, Bu Citra. Oke. Nah, untuk kesempatan pertama, saya akan mungkin lebih berbicara kepada Kak Hajar nih, yang katanya, kata teman-temannya, itu cenderung atau berpotensi bisa dikategorikan sebagai FOMO. Nah, Kak Hajar, namun kalau kita berbicara mengenai FOMO kan erat kaitannya dengan media sosial ya. Betul ya, Bu Citra? Nah, kalau Kak Hajar sendiri nih, seberapa intens sih menggunakan media sosial dalam kesehariannya? Kalau dari saya untuk akses media sosial itu mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Jadi baru bangun ya pasti langsung cari handphone ya, dulu. handphone gitu langsung ini scroll story teman apa semuanya. Itu masih di tempat tidur ya, masih ya, masih di tempat tidur. Setelah itu misalnya kalau subuh ya langsung ambil wudhu, intinya langsung ke gadget gitu kan. Oke, jadi saking seringnya, jadi udah bangun tidur belum meninggalkan tempat tidur udah scroll bisa menghabiskan berapa waktu tuh pas bangun tadi? Ya bentar Kak, cuman sekitar 5 menit. Oke, nah terima kasih. Nah, pertanyaan kedua nih sebelum kita beralih, kalau kita berbicara mengenai FOMO kan terkait kecanduan ya atau takut untuk ketinggalan informasi media sosial. Nah, kalau Kak Hajar seperti itu nggak sih? Takut kehilangan informasi, takut kurang update di internet, di media sosial, seperti itu nggak? Kalau masalah itu terkadang takut sih untuk tidak eksis atau tidak melihat media sosial, walaupun hanya sekitar hitungan menit aja biasa kayak gimana gitu perasaannya. Jadi setiap menit itu pasti saya selalu buka media sosial, walaupun itu di WhatsApp, baik itu di Instagram dan lain-lain. Oke, jadi kayak ada perasaan seperti kehilangan ya kalau memang tidak beberapa jam atau beberapa menit tidak membuka media sosial untuk mencari berita. Nah, karena hari ini kita bahas terkait FOMO, kita tanya ini kepada Bu Citra dulu. Tadi kan ada udah beberapa ciri-ciri ya Kak Bu Citra yang disampaikan oleh Kak Hajar tadi, misalkan merasa sedikit takut ataupun ada kehilangan tidak membuka media sosial. Nah, apakah ini ciri-ciri ini bisa dikategorikan sebagai orang yang masuk kategori FOMO atau gimana ya Bu Citra? Oke, kalau FOMO itu berdasarkan teorinya ya, sebenarnya unsurnya itu ya ada kecemasan, rasa takut ketika kita tidak dilibatkan dalam satu kegiatan orang lain, kemudian keinginan untuk menjadi bagian dari sebuah kelompok, keinginan untuk memiliki sesuatu gitu ya, kita lihat di orang, dan akhirnya kita jadi cemas sendiri, kemudian kita jadi pengen gimana caranya supaya saya juga punya, supaya saya kekinian, dan ya itu ya agak cemas
ini kira-kira berita apa lagi yang saya ketinggalan. Bahkan kadang-kadang jadi stres sendiri ketika ada sebuah berita yang duluan tersebar di grup WhatsApp dan bukan kita yang menyebarkan duluan. Nah itu kadang-kadang yang, aduh harusnya saya bisa lebih cepat nih, ini gara-gara tadi saya tidur siang nih misalnya, kalau ini gara-gara apa. Melihat ada yang kita follow ya, wah ternyata yang lagi ngetrend tuh sekarang baju model seperti ini, tren warna seperti ini gitu. Akhirnya kan yang banyak kejadian itu adalah kita nemu banyak orang yang bajunya tuh kembaran, TD-nya tuh sama itu di satu tempat. Kenapa? Karena ya tren itu gitu. Jadi kalau sudah sampai di level yang cemas, gelisah, depresi, sampai stres, maka kita sudah masuk ke dalam kategori kita FOMO. Tapi harus dibedakan dulu, ada FOMO, ada nomofobia. Kalau nomofobia itu bukan update-nya dulu, tapi cemas ketika nggak bisa pegang handphone, nggak tenang kalau aduh handphone saya tinggal baterainya sisa segini, nggak ada chargeran, nggak ada jaringan dan sebagainya, itu langsung stres dan sebagainya. Nah itu kategorinya nomofobia, belum mengaksesnya. Oke, jadi kita ada istilah baru ya, ada FOMO, ada nomofobia ya. Nah, Kak Hajar tadi kan sudah dijelaskan nih tadi sama Kak Bu Citra gejala-gejalanya. Kalau yang bisa menilai diri kita kan diri kita sendiri nih. Kalau Kak Hajar sendiri nih, kalau berdasarkan tadi yang disampaikan Bu Citra, Kak Hajar itu masuk kategori mana nih? Apakah bisa dikategorikan berpotensi masuk kategori FOMO atau gimana? Ini misalkan gini, kasusnya gini. Kak Hajar ini lebih memilih ketika pergi-pergi nih, lebih memilih ketinggalan handphone atau lebih memilih ketinggalan dompet nih, kalau dari kasus ini? Kalau dari saya mendingan kelupaan dompet daripada kelupaan gadget. Karena kalau misalnya kan sekarang sudah update, sudah zamannya elektronik, seperti dompet ini dompet digital seperti Dana atau apa sih begitu. Nah jadi begitu. Kalau perbedaan antara FOMO dengan NOMO ya mungkin ya termasuk FOMO gitu. Oke, kalau Bu Citra gimana nih melihatnya? Kalau saya pribadi nih Bu, saya lebih memilih ketinggalan handphone, karena kalau ketinggalan dompet saya nggak bisa belanja, atau nanti mau bensinnya habis atau apa, gimana Bu Citra melihat tadi? Kalau saya lebih memilih tidak ketinggalan dua-duanya, tapi kan itu namanya tidak memilih ya. Oke. Kalau saya pun sama seperti Hajar, saya lebih, kalau misalnya saya ketinggalan dompet, saya masih lebih santuy. Tapi kalau saya ketinggalan handphone, nah itu langsung panik. Kenapa? Karena satu, di handphone itu kan orang nyari kita itu gimana caranya gitu, kalau kita janjian dan sebagainya. Yang kedua, untuk berbelanja dan sebagainya itu ya kita butuh handphone tuh, minimal buat nelfon atau ngechat, Ayu Sri di mana, datang sini bayarin, saya nggak bawa dompet misalnya. Tapi kalau dompet dan kita nggak kenal, dan apalagi tuh masalah sekarang adalah kita tidak mengingat nomor handphone lagi itu. Jadi kita mau nelfon, nomor handphone yang ini siapa ya, karena kita tergantung sama kontak yang di save di handphone. Nah itu berarti kita masih berada di level NOMO. Kalau FOMO udah kontennya, kalau kita nggak update, kalau kita nggak scrolling, kalau kita nggak cepat-cepat membalas, yang sampai di level yang kayak nyetir pun itu harus lihat gitu, bunyi notifikasi langsung panik, notif gitu. Nah itu berarti bisa jadi, cobalah ditanyain ke diri sendiri lagi, kita udah masuk kategori FOMO kayaknya. Tapi kan ya itu ya, harus nanya ke diri sendiri, saya bisa nggak ya hidup tanpa media sosial. Oke, nah untuk memperjelas nih Bu Citra, coba Kak Hajar bikin sharing, seberapa sering sih mengakses media sosial dan apa saja yang biasanya diakses ataupun berusaha untuk dicari tahu, dan apa motifnya kira-kira untuk mencari tahu tersebut, bisa dijelaskan? Kalau untuk menggunakan media sosial itu ya seperti yang saya bilang tadi itu ya, mulai dari awal bangun tidur sampai kembali tidur itu saya pasti menggunakan handphone, yaitu menggunakan media sosial, baik itu di WhatsApp begitu, Instagram dan lain-lain. Karena rasanya kalau tidak scroll Kak, dari ini bayangkan mulai dari ujung sampai ujung itu semua story sudah saya lihat. Setelah itu saya yang buat story untuk kebutuhan konten gitu Kak. Oke, jadi lumayan ya kalau ketika ada 100-an kontak di scroll semua, lumayan ya habisin waktu juga ya, dilihat semua status ya ataupun uploadan teman-temannya.
Kalau Bu Citra gimana nih melihat itu? Sebenarnya begini, kalau kita mau melihat apakah itu sudah masuk kepada kategori mengganggu, kita harus tegasin dulu. Kalau itu adalah pekerjaan buat dia, nah kita kan nggak bisa mengatakan, aduh kamu harus matiin notif, kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi sepanjang kalau itu profesi ya, content creator, vlogger, punya bisnis digital dan sebagainya, selebgram misalnya, ya memang dia punya kebutuhan untuk harus mengupdate, harus cari tahu apa nih yang lagi tren karena kepentingan atau kebutuhan kerjaan dia. Tapi kalau yang modelnya kayak saya, yang rasanya mau pingsan kalau misalnya saya kelewat sebuah notif, aduh ternyata hari ini Sehun live misalnya, dan saya kelewat notif itu tuh rasanya kayak gimana gitu ya. Nah itu kan mulai, wah ini kayaknya saya sudah mulai ada gangguan gitu. Itu baru kita mengkategorikan itu sebagai gangguan. Tapi kalau itu untuk kepentingan pekerjaan ya apa-apa. Tapi sekali lagi yang paling tahu adalah pengguna medsos itu sendiri, seberapa bermanfaat, seberapa bahagia dia di medsos, dan seberapa merugikan misalnya. Oke, tadi berbicara mengenai gangguan ini, Bu Citra. Jadi, apakah FOMO ini bisa dikategorikan sebagai gangguan atau lifestyle? Atau gimana ya, Bu Citra? Oke, jelas dia sebuah gangguan. Karena satu, udah bisa bikin depresi, udah bisa bikin cemas, udah bisa bikin stres, udah bisa, nah itu baru gangguan yang nggak kelihatan sih sebenarnya. Nggak bisa tidur karena scrolling, aduh gimana ya caranya, dia kok bisa jalan-jalan ke ini, dia kok bisa bikin konten sebagus ini gitu, dan sebagainya. Yang kedua yang jelas adalah hubungan kekeluargaan, hubungan kita di real life itu pun menjadi terganggu. Kenapa? Karena walaupun kita udah ngobrol begini, udah janjian, tapi malah lebih sibuk dengan handphone daripada ngobrol sama kita yang mungkin untuk ketemuan itu susah gitu kan. Yang ketiga yang paling kelihatan adalah sudah menjurus ke arah financial. Karena kita jadi pengen sesuatu, semua yang lagi tren kita pengen punya. Lagi tren, masih ingat nggak tren goes? Jadi tren goes kan, harus punya apa lagi namanya? Mungkin kantong kita hanya cukup buat sepeda ini, tapi karena yang berseliweran itu yang bisa ditipet-tipet, yang bisa dibawa ke mall gitu untuk kepentingan konten, akhirnya dipaksakan. Atau misalnya tren lari kemarin, segala macam atributnya itu harus ya, pokoknya harus terkini dan sebagainya. Jadi beli nggak lari-lari juga ya? Nah itu ya pasang apa dipakai ke tempat yang hits, terus kita foto konten 5-10 menit, habis itu selesai. Jadi maksud saya gini, segala sesuatu yang membuat kita mengorbankan begitu banyak hal dan kita mengatakan oke, saya mau lakukan itu, harus diwaspadai sebagai sebuah gangguan gitu. Jadi coba sering-sering, kalau karena saya selalu bicara tentang komunikasi dan saya belajarnya komunikasi, sering-sering nanyain ke diri saya sendiri, ini worth it nggak saya beli? Cukup nggak duit saya buat beli ini? Kalau saya beli ini, saya masih bisa hidup nggak sekian? Jadi jangan malu untuk mendengarkan kepala kita yang mengatakan nggak bisa, kamu miskin, jangan beli gitu. Karena kalau kamu beli, kamu bakal ke sekian minggu itu kamu harus hemat dan sebagainya. Penting banget nggak untuk membeli itu. Jadi kalau itu sudah terjadi, kita depresi, dikejar-kejar sama paylater, nah berhenti. Gitu ya. Oke, jadi self talking ya Kak. Bagaimana bisa mampu berbicara, komunikasikan dengan diri sendiri, deal dengan diri sendiri dulu sebelum ke orang lain. Oke. Kalau Kak Hajar sendiri kan tadi Bu Citra sudah menjelaskan nih, ini semacam gangguan ya karena bisa menyebabkan stres dan ketika berkepanjangan bisa menyebabkan depresi. Nah kalau Kak Hajar sendiri dalam kesehariannya pernah nggak mengalami tadi stres ataupun kecemasan karena tadi susah mengakses media sosial atau ketinggalan informasi atau gimana? Ya, terkadang sih biasa nih Kak, kalau misalnya dalam seharian ini nggak barusan misalnya dalam satu hari tidak buat story sama sekali. Nah besok buat tadi nggak buat story, sehari nggak buat story, buat story ini gitu Kak, pasti akan langsung termasuk cemas ya Kak. Gitu. Jadi rasa cemas itu akan muncul. Tapi untuk menghilangkan rasa cemas itu ya pasti banyak hal yang ingin dilakukan, seperti mengerjakan sesuatu yang lebih yang lain daripada fokus ke handphone saja. Oke. Tadi kan cemas karena untuk membagi sesuatu ya.
pusing ataupun bingung nih mau share apalagi nih hari ini, besok dan lusa. Ya kalau itu mana ya? Pernah nih Kak, kalau buat story, misalnya seharian buat story, setelah itu besoknya hilang, besok buat lagi story. Kalau nggak buat story itu pasti akan dicari sama teman-teman. Kok Hajar nggak buat story, nggak ini, masih hidup nggak gitu, candaannya gitu. Karena memang dalam sehari kalau nggak buat story pasti ada yang ini nanyain atau buat konten atau buat share-share apa gitu. Pasti ada yang bertanya bilang, ih kenapa nggak buat ini, nggak buat lagi story ini. Nah, Bu Citra, saya mau tanya nih, sebenarnya penyebabnya orang bisa berpotensi kategori FOMO itu apa sih biasanya penyebabnya? Oke, kalau secara teori sebenarnya banyak. Ya. Sebenarnya ada banyak sekali yang memberikan teori-teori ini itu, tapi mungkin ini yang paling relate. Satu yaitu tadi dari segi psikologi seorang membutuhkan pengakuan. Orang butuh pengakuan, kemudian dia belum menemukan dirinya gitu. Jadi dia belum tahu ini saya sebenarnya bisanya apa gitu. Nah, dia butuh pengakuan itu dan dia melihat itu dari orang lain. Jangan mencoba selalu melihat dia ngapain, orang lagi apa, trennya apa. Nah, itu kalau ditarik dari segi komunikasinya, jadi menurut penelitian juga nih mengatakan bahwa biasanya kalau kita sibuk di dunia maya itu berarti kita kurang sibuk di dunia nyata. Artinya gini, komunikasi kita di lingkungan kita, di dunia nyata kita, di real life kita itu kurang bagus. Kita nggak punya teman cerita, kita nggak punya teman curhat, terus kita nggak punya teman sefrekuensi yang mungkin kita sekedar pengen, aku lagi pakai baju baru nih, menurut kalian aku gemuk apa enggak gitu. Kalau kita punya teman yang satu circle, itu kan kita bisa celah-celah, ya apaan sih bajunya begini, ya ada baju lebih murah kalau begini. Tapi kalau misalnya kita nggak punya teman senyaman itu, dimana kita bisa terbuka-terbukanya, maka kita kemudian mencarinya itu ke media sosial. Nah, akhirnya kalau dia sudah sampai di level FOMO itu biasanya akhirnya caper, bikin konten apa biar viral supaya dia memperhatikan, karena di real life nggak ada yang merhatiin dia biasanya. Dia lebih pemalu. Pernah dengar nggak sih tuh istilah? Kenapa ya kalau di chat kamu lebih cerewet misalnya? Betul. Pas ketemu di real life tuh diam-diaman. Diam. Iya, karena tidak semua orang nyaman untuk mengeluarkan butuh waktu untuk kita bisa connect dengan orang. Nah, kalau orang punya keterampilan komunikasi yang cukup, itu bisa dengan cepat nyambung. Kamu suka ini ya? Wah, kenal ini nggak? Nah, akhirnya, tapi itu kan butuh keterampilan. Jadi memang kalau kita melihat gejalanya, kenapa sampai orang kepoin harga baju yang dipakai si A, kita kepoin dia makan di mana dan sebagainya. Ya itu karena mungkin ya, tapi ini hasil penelitian juga sih. Karena kita nggak punya teman yang kita bisa kepoin bareng-bareng. Kamu pakai ininya baru ya? Kemarin beli handphone ini di mana? Bagus nggak ininya? Itu akhirnya mencarinya ya di media sosial, karena role modelnya itu dan sebagainya itu adanya di media sosial. Nggak punya teman diskusi, coba deh dicek lagi. Iya, betul. Menarik ya, Bu. Tapi memang beberapa yang saya temukan seperti itu. Jadi terkadang ada di grup WhatsApp, ada teman saya nih paling aktif sekali kalau di grup paling ini heboh ya. Tapi setelah kita ketemu dia pendiam atau sabar, ini kok beda ya dari media sosial. Kayak mungkin dunianya dia lebih nyaman lebihnya di media sosial begitu ya. Biasanya memang begitu, karena ketika kita di media sosial kan yang dihadapi itu layar. Kita nggak melihat reaksi orang. Jadi kadang-kadang kan kita takut sekali dengan reaksi orang. Gitu. Kalau saya ngomong gini, dia tersinggung nggak ya? Dia ketawa nggak ya kalau saya jokesnya begini? Reaksi orang itu sangat seringkali kita butuh banget sama reaksi orang. Nah, di media sosial pun sebenarnya begitu. Ketika kita memposting foto, kalau kita nggak selesai dengan diri kita nggak bisa mikirin, pokoknya saya mau posting saja apa yang menurut saya bikin saya happy. Sepanjang itu beretika ya postingannya, itu pastikan kita baik-baik saja kalau postingan kita itu hanya 3 yang likes. Kalau kita live, siap nggak kita hanya 4 yang melihat kita, story kita dan sebagainya, udah capek-capek diedit misalnya, cuma 5 atau 10 yang like, siap nggak? Nah, begitu juga dengan di real life. Kalau di real life kita udah bisa celah-celahan, gendutan, segala macam, bukan body shaming ya, celah-celahan biasa kalau kita dekat, maka biasanya kita juga tidak terlalu peduli dengan apapun yang di luar sana. Jadi kalau menurut saya sebenarnya
kita perbaiki dulu real life kita, relationship kita yang nyata, teman-teman deket kita. Karena sebenarnya teman-teman kita itu cermin kita gitu loh. Mereka teman-teman beneran ya, bukan teman yang ya teman yang sekedar teman, tapi teman-teman beneran yang punya, yang bisa terbuka. Kita bisa terbuka, aku lagi miskin nih, aku lagi pengen makan di sini nih, aku lagi pengen baju ini, misalnya menurut kamu cocok nggak sama saya, misalnya. Teman yang bisa mendukung kita, yang nggak membuat, yang setara sama kita dalam artian tidak menganggap kita itu lebih rendah, lebih bodoh atau apapun, tapi benar-benar komunikasi yang sehat, yang setara, yang positif, yang empati, yang kalau kita curhat dia nggak curhat balik. Ngerti nggak? Saya tuh susah sekali bikin skripsi ini. Ada nggak teman kayak gitu? Saya tuh susah sekali ketemu dosen pembimbing, susah sekali. Ya jadilah pendengar yang baik. Bukannya kamu mah masih untung, saya dulu gitu. Akhirnya kita jadinya malah mendengarkan curhatan dia. Nah itu yang membuat orang akhirnya craving atau ke media sosial dan cerita curhat, dan akhirnya kemana-mana nih persoalannya itu. Oke, terima kasih. Nah, saya yakin teman-teman Edukons juga penasaran ya, gimana sih mengatasi atau menghindari karakter ataupun gangguan FOMO ini. Namun, saya tadi tertarik pertanyaan-pernyataannya Bu Citra terkait tadi ketika ada respon negatif dari, misalkan orang lain yang di media sosial memberikan respon negatif. Kalau dari Hajar punya pengalaman itu nggak? Update sesuatu, ternyata ada yang unlike atau memberikan komen negatif nih, apa yang merasa Hajar akan? Kalau dapat komen negatif kan itu saya ambil sebagai kritikan atau saran saja Kak, begitu. Jadi mungkin ya saya tanggapi, kalau untuk Ditanggapi balik gimana? Saya tanggapi yang baik, bilang terima kasih atas sarannya begini-begini. Kalau misalnya kalau memang nggak suka, ya pasti saya nggak ditanggapi. Iya, nggak ditanggapi. Atau belum langsung diblok langsung. Nggak. Diabaikan. Ya, diabaikan saja. Jadi untuk pikirkan, lanjutkan saja apa yang kita lakukan. Terserah orang mau bilang apa, ya gitu Kak. Yang penting selama tidak merugikan teman-teman atau followers yang lain. Oke. Nah, terima kasih. Nah, tadi Bu Citra juga sudah jelaskan ya bahwa ada dampak negatifnya ya Bu Citra. Kalau ketika seorang mengalami FOMO ini, tadi ada finance-nya, keuangannya, ada hubungan sosio-emosionalnya dengan lingkungannya tentunya. Nah, Bu Citra mungkin bisa berbagi nih kepada teman-teman Edukons, gimana sih mengatasi supaya bisa move on nih bagi orang-orang yang sudah mungkin menganggap dirinya FOMO, ataupun bagi orang-orang yang menghindari untuk tidak ke situ. Bu Citra mungkin bisa berbagi. Kalau saya ini berdasarkan pengalaman sendiri, dan saya melihat bagaimana lingkungan, karena ya kebetulan lingkungannya kan banyak anak-anak remaja gitu kan. Walaupun menurut penelitian sebenarnya yang banyak yang FOMO itu milenial sih. Ya milenial berarti ya kalangan seumuran saya lah. Kan kalau yang seumuran Hajar itu nggak mungkin milenial, mungkin generasi Y ya. Jadi itu harus dipertegas lagi. Pertama itu tadi saya bilang komunikasi. Bangun komunikasi yang nyata di real life. Komunikasi dengan diri sendiri dulu. Kita harus selesai dulu dengan diri kita. Kita udah yakin saya mau ini, kompetensi saya ini, keahlian saya ini, kecerdasan saya ini, saya mau posting kehidupan saya misalnya. Oke, tapi kita udah siap gitu. Kalau ada yang nggak like, ada yang apaan sih emang situ artis dan sebagainya gitu kan. Nah itu kita udah siap, kita nggak sakit hati sama itu. Kita udah bisa memilih, kita udah tahu, selalu ngobrol sama diri kita sendiri. Ini saya kalau saya posting ini, saya siap nggak kalau ada yang komentar, gemuk, lipstiknya jelek, kurusan, mukanya kok gitu segala macam. Itu kita udah siap atau tidak. Yang kedua, love me right. Kalau saya bilang love yourself itu biasanya basi, klise gitu. Tapi gini, love me right itu dalam artian gini, itu tadi karena kita udah bisa ngobrol sama diri kita sendiri, yang paling tahu batasan apa yang bisa bikin kita happy, yang bisa bikin kita stres, yang bisa bikin kita marah, itu apa? Itu kita udah tahu. Jadi kita harus mencintai diri kita sendiri, tapi jangan cinta buta. Dalam artian gini, karena misalnya Kak Yusri gak mau temenan sama saya, Hajar gak mau temenan sama saya misalnya, terus saya menganggap terserah kalau kalian gak mau temenan sama saya, yang penting I love myself gitu. Ya coba kita ngaca dikit, kok dunia tuh kayaknya menjauh gitu. Nah mungkin ada perilaku kita yang toxic,
yang membuat orang-orang tuh menghindari kita. Jadi jangan cinta buta sama diri juga. Jadi cintanya harus makanya komunikasi sama diri sendiri itu harus bagus, intranya itu harus bagus. Kita juga jadinya tidak marah ketika kita melihat ada teman kita yang ke kafe, menikah kita nggak diundang, dia bikin apa-apa, ya jahat ya aku kok nggak diajak gitu. Kita biasa aja. Saya selalu bilang begini, percayalah dalam sebuah grup pasti ada grup kecil lagi. Jadi hindari menganggap bahwa dunia itu berputar bersama kita. Karena ada dunia-dunia, kita tuh punya orbit sendiri dan orang juga punya orbit sendiri. Sedekat apapun kita. Jadi kalau kita nyaman dengan diri kita, maka kita akan tidak mudah sakit hati. Wah, dia makannya di tempat ini. Dia pakai baju ini mulu, dia ke kafe mulu, dia circle-nya begini. Saya nggak diajak-ajak. Padahal kita kan satu geng misalnya. Ya mungkin. Oke, yang ketiga, ini penting literasi digital. Kenapa? Karena salah satu tujuan orang nggak mau, salah satu yang dilakukan orang yang FOMO itu nggak mau ketinggalan update. Misalnya, ada tuh aplikasi yang membuat muka kita ada di video klip Blackpink, ada di film-film India misalnya, atau bagaimana wajah kamu kalau kamu menjadi putri Inggris misalnya. Kita nggak tahu ketika kita mendownload aplikasi-aplikasi tersebut, kita menyerahkan banyak sekali identitas sosial kita. Nah itu penting. Jadi literasi digital itu bukan sekedar kita punya followers banyak, kita bisa mengedit foto, mengvideo, bikin konten dan sebagainya. Tapi ada 4 sebenarnya. Ada digital skillnya, ada etikanya, ada budayanya, dan ada keamanannya. Kalau skill dan keamanan, nah itu memang untuk keamanan. Kalau etika dan budaya itu untuk kenyamanan. Saya selalu bilang hidup itu harus aman dan nyaman. Jangan terbiasa dengan yang aman tapi nggak nyaman. Atau kita nyaman tapi itu nggak aman. Kita nyaman nih ngedit foto kan, mendownload berbagai macam aplikasi. Misalnya gini, kamu nggak punya aplikasi TikTok misalnya, ya nggak kekinian kamu gitu. Saya tanya ke diri saya, Citra, are you sure? Yakin kamu mau download TikTok? Kamu pede nggak? Mukanya begini loh. Kamu bakal dilihat semua orang. Paling nggak mahasiswa kamu. Itu satu. Yang kedua, siap nggak kamu nggak ada yang follow? Itu beban mental gitu. Jadi kita ngomong sama, nggak lah. Oke, TikTok itu bukan untuk saya gitu. Jadi saya cukup Facebook sama ini aja. Kayaknya ini dunia saya. Terus yang utama lagi adalah karena kita ingin sekali berada di satu circle, harus kita sadari bahwa di circle itu yang paling utama dalam dunia digital yang sering terlupakan adalah etika. Izin. Sering terjadi ketika kita ngumpul-ngumpul, yang kita lakukan adalah langsung live story, live IG tanpa minta izin. Sebaiknya minta izin. Hey, halo teman-teman, boleh nggak kita live? Oh boleh gitu. Boleh nggak fotonya saya update dan saya tag kalian semua? Karena ada orang terserah kalian buat tapi jangan nge-tag saya ya. Berarti dia udah memprivate account dia sehingga walaupun di tag nggak muncul. Mungkin ada hati yang harus dijaga ya. Jadi tetap minta izin. Ada hati. Jangan guys kita lagi mau ngumpul minta izin lah. Etikanya seperti itu. Sama seperti ketika kita gini loh. Ketika kita ngumpul nih janjian sama Kak Yusri janjian yuk ketemu. Iya. Terus misalnya Kak Yusri mau bawa pacarnya. Minta izin dulu lah sama saya. Boleh nggak saya bawa pacar gitu? Oh boleh. Nah ini pacar loh satu. Tiba-tiba live story dilihat oleh 150 orang. Ibaratnya kita lagi makan berdua, ditontonin 150 orang. Penting nggak 150 orang itu tahu kita lagi makan berdua gitu. Apalagi jadi di real life aja kita minta izin, apalagi kalau di dunia maya. Dimana jadi sekali lagi yang harus diingat adalah ada hati yang harus dijaga, ya ada privacy. Jadi minta izin itu penting, terutama kalau kita kontenin anak-anak nih. Ini sekalian saya kasih tahu ya, karena banyak sekali yang membuat konten dari adik-adiknya dengan tujuan biar viral, ya kan? Satu, jejak digital itu nyata. Orang-orang bisa men-scroll kembali apa yang sudah dilakukan. Kita ngeprank misalnya lembaga beasiswa ya bisa saja kemudian jangan deh dia ajaib gitu ngeprank mulu. Jadi literasi digital itu penting, tidak sekedar saya bisa pakai aplikasi A, bisa punya follower banyak, saya bisa kekinian, tapi 4 itu. Skillnya bagus, etikanya oke, budayanya paham, keamanan juga dijaga.
Itu jadi biar aman dan nyaman. Yang terakhir JOMO. JOMO itu joy of missing out. Jadi dia kayak kebalikannya dari FOMO. Kita baik-baik aja tanpa notifikasi, kita baik-baik aja tanpa media sosial. Sekali lagi saya berbicara sebagai orang yang tidak bekerja di media sosial. Beda kasus lagi kalau misalnya Hajar dia harus dia harus ngelihat tren. Kira-kira kalau saya ngendorse skincare pakai bahasa apa atau model apa ya trennya yang lagi ini sekarang ya. Dia penting. Tapi kalau kayak modelan kita nih ya yang followers juga segitu, yang like juga segitu, ya kali gitu harus pakai notif. Kecewa juga kan, kok nggak bunyi-bunyi, ini sinyal jelek ya gitu kan, baperan juga jadinya. Jadi itu kunci, tapi menurut saya dasarnya adalah banyakin ngobrol sama diri sendiri. Itu yang utama. Terima kasih. Nah, saya baca satu artikel ini Kak. Ini berkaitan dengan yang dijelaskan Bu Citra tadi terkait salah satu yang bisa dilakukan untuk menghindari ataupun move on dari FOMO ini adalah digital literacy. Di sini artikelnya bilang begini, Bu Citra, bahwa orang yang masuk kategori FOMO atau cenderung FOMO, dia berpotensi untuk selalu melanggar tadi ethical literasi tadi, etikanya, karena dia berusaha untuk menjadi terdepan untuk publish sesuatu. YouTube yang sebelah memposting ini dia berusaha juga untuk melakukan itu, jadi dia sudah menyampingkan etikanya tadi. Itu gimana Bu Citra? Ya karena memang FOMO itu sebuah masalah ya, kayak gangguan memang. Tapi menyatakan diri bahwa aduh saya FOMO nih, saya butuh bantuan, itu kan juga butuh kekuatan besar. Pastilah ketika kita pengen sekali sesuatu, maka kita banyak menabrak rambu-rambu. Ya itu tadi saya bilang, dalam kehidupan nyata, misalnya zaman dulu tuh karena kita pengen banget menjadi bagian dari sebuah geng, ya kita ikhlas aja, kita yang ngerjain tugasnya, kita yang disuruh jajan jauh ke sana dan sebagainya. Nah begitu juga kalau kita pengen sekali berada di sebuah kelompok gitu, walaupun misalnya kita dibully atau dipaksakan diri untuk nggak masalah ya? Nggak masalah. Kita hari ini kita di kafe ini ya, dan dress code-nya ini gitu. Bayangin kalau udah mesti bayar kafenya, harus beli bajunya juga. Tapi oke lah daripada saya ini. Akhirnya banyak hal yang sebenarnya kita langgar. Misalnya ya yang paling utama adalah etika izin itu. Itu izin, kemudian membagikan berita. Karena pengen terdepan nih, pengen paling cepat, kita nggak cek dan recheck. Artinya hoax bisa jadi. Kita lupa bahwa hoax itu tidak berhenti sampai di situ. Sekali, 2 kali, 3 kali kita menyebarkan hoax atau berita-berita informasi yang nggak benar, image-nya akan nempel. Kalau misalnya Kak Yusri 3-4 kali itu semua yang dia share itu hoax gitu, atau ujaran kebencian. Next time begitu menyebarkan sesuatu yang benar, nggak usah percaya kalau image itu nempel. Kita lupa impact-nya itu sampai ke situ. Apalagi kalau dia kayak Hajar nih, sebagai influencer, sebagai pengaruh, misalnya ketika dia ngomong, guys ada diskon loh, lagi makan di sini gitu, yang nontonin dia dengar udah bela-belain naik angkot menembus hujan, misalnya naik Grab, sampai di sana ternyata diskonnya itu hanya berlaku dari jam sekian sampai jam sekian. Kepercayaan orang akan hilang. Nah itu harus dijaga sebenarnya. Terdepan boleh, tapi harus cek dan receknya harus bagus. Tadi kita sudah diskusi panjang ya, dan sangat bermanfaat tentunya. Tadi kita sudah diskusi terkait apa sih ciri-ciri seorang FOMO ataupun orang yang mengalami gangguan FOMO tadi. Kita juga sudah diskusi terkait tips dan trik tadi sudah disampaikan oleh Bu Citra untuk menghindari menjadi atau mengidap gangguan FOMO tadi, ataupun yang bagi sudah merasa mengalami gangguan FOMO, ada tadi juga tipsnya yang untuk bisa move on nih, supaya bisa tidak terlalu jauh untuk mengidap gangguan FOMO tadi. Nah, sekarang kita sudah masuk ke penutup Bapak Bu Citra sama Kak Hajar ini. Bisa diberikan mungkin ada closing statement nih untuk kawan-kawan Edukons di sana terkait topik kita hari ini. Mulai dari Bu Citra dulu, silakan. Oke, kalau saya sederhana, pastikan kalian bahagia dengan apapun yang kalian lakukan. Dan bahagia itu adalah ada di diri kalian sendiri. Makanya saya bilang sejak awal, dasarnya adalah kalian harus selesai sama diri kalian sendiri. Paling tahu yang bikin saya bahagia itu apa, yang bikin saya bad mood itu apa, yang bikin saya marah itu apa, kecewa itu apa. Jadi kita tidak mengharapkan kebahagiaan itu dihadiahkan oleh orang lain. Karena kalau kita ngarepin, akhirnya kita akan kecewa. Misalnya saya bahagia
kalau misalnya saya bisa dapat baju yang sama seperti yang dipakai oleh ini yang lagi tren dan sebagainya, tapi ukurannya dari diri kita sendiri. Jadi pastikan kita bahagia, tidak melakukan hal-hal yang ya seperti viral dulu ada di belakangan misalnya. Pastikan kita bahagia supaya kita juga bisa membagikan kebahagiaan tersebut. Itu Notes-nya itu ya teman-teman Edukons, jangan viral duluan, moral belakangan ya. Harga diri belakangan. Jadi diperhatikan dulu apa pertimbangannya A sampai Z, baru di enter atau di upload atau di share. Sama ini nih, setiap kita melihat tren dan sebagainya, tanya lagi ke diri kita, itu cocok nggak buat saya. Jangan dipaksakan. Kalau saya selalu pakai analogi sepatu Cinderella itu, kalau sepatu itu nggak cocok berarti kamu bukan Cinderella. Sederhana. Jadi silakan cari sepatu lain. Betul sekali. Yang sesuai. Oke, terima kasih. Kalau Kak Hajar sendiri nih gimana statementnya ataupun pesan untuk teman-teman Edukons di luar sana? Kalau saya itu yang paling saya tekankan dalam diri saya sendiri, itu yang paling pertama itu selalu bersyukur dan selalu bersyukur apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki sekarang, dan untuk yang paling penting juga itu jadi diri sendiri, tetap pikirkan apa yang ingin dipikirkan, tidak usah pikirkan apa yang tidak perlu, dan jangan dengarkan omongan orang lain, walaupun dia berkata ini, walaupun berkata itu untuk kita, ya tetap respon dengan baik dan mengalir seperti air begitu. Oke, terima kasih. Nah, untuk di kesempatan kali ini saya akan membacakan juga salah satu bukan quotes ya, kutipan juga yang mengatakan bahwa berusahalah mencari kebahagiaan di real life dunia nyata ya, karena kebahagiaan di dunia maya itu hanya bersifat sementara tentunya. Jadi seperti yang Bu Citra juga bilang tadi, bahwa orang yang paling bisa membuat kita bahagia lah diri kita sendiri. Jadi dari sekarang teman-teman Edukons bisa mengenalinya, berusaha untuk mempelajari diri sendiri, apa yang bisa membuatnya bahagia, apa yang bisa membuatnya stres dan seterusnya, supaya bisa melakukan hal-hal yang bisa membuat dirinya bahagia tentunya. Nah, itu salah satu tips untuk menghindari ataupun move on dari FOMO ini. Nah, saya kira cukup untuk sesi bincang-bincang kita di podcast kedua kali ini. Kami ucapkan terima kasih untuk narasumber hebat kita, ada Bu Citra. Terima kasih Bu Citra dan Kak Hajar tentunya. Nah, untuk promosi nih Bu Citra, kalau saya lihat Kak Hajar tadi banyak sekali nih followersnya. bisa promosi juga nih Bu Citra, mungkin Instagramnya bisa sharing supaya nanti kalau mau tahu informasi lebih lanjut. Oke, Instagram saya dulu ya, saya mau promosi Instagram saya, lumayan siapa tahu bisa menyanyi saya Centang Biru Hunter. Instagramnya @citra CHITRA Rosalin, itu Instagram, Facebooknya juga sama. Dan kalau bisa di Instagram edukons.id juga. Ini kita bisa dengerin lagi obrolan kita. Oke. Kalau Kak Hajar nih, kalau mau dapat informasi lebih lanjut untuk Kak Hajar, bisa dikunjungi di mana nih? Ya, silakan langsung add Instagramnya di @hajaraswad_. Oke, terima kasih. Nah, untuk teman-teman Edukons juga jangan lupa ya untuk mencari informasi lebih jauh terkait Edukons di Instagram Edukons, ada edukons.id, ataupun TikToknya juga banyak informasi-informasi penting atau pesan-pesan penting yang selalu dibagikan secara rutin oleh teman-teman Edukons di edukons.id, dan di YouTube-nya tentunya ada beberapa webinar series yang diupload secara rutin, bisa dilihat di Edukons Official. Saya kira cukup untuk sesi kedua hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, tentunya dengan tema-tema yang menarik dan pembicara-pembicara yang menarik pula. Sekian dan terima kasih. Edukons selalu menjadi teman cerita untuk berbagi kebaikan dan kebahagiaan. Terima kasih.